sebelumnya terima kasih kepada Ibu dan teman-teman sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang SAR. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang SAR. Apa itu SAR dan apa ciri-ciri SAR terhadap tanaman? SAR atau Systemic Acorate Resistance merupakan fenomena di mana ketahanan penyakit terhadap infeksi mikroba diinduksikan pada seluruh terhadap tanaman dari inokulasi patogen yang terlokasi atau dibatasi. Nah, apa saja ciri-ciri terhadap SAR? Yaitu SAR diperoleh setelah inokulasi dengan neoprotogen, patogen, HR ataupun aplikasi dari beberapa bahan kimia, contoh SA analog atau agonis. Untuk menghadapi serangan dari patogen ini, membutuhkan asam salsilat sebagai molekul sinyal pada tanaman dan disertai dengan induksi patogenesis related protein pada tanaman tersebut. Semua tanaman mempunyai mekanisme pertahanan aktif melawan serangan terhadap patogen. Hal ini dikarenakan tanaman mempunyai pertahanan mekanis maupun pertahanan kimiawi yang dapat mencegah infeksi pada tanaman tersebut. Selain itu, ketahanan terhadap tanaman terbentuk karena mekanisme agensia pengendalian hati yang mampu menurunkan jumlah infeksi pada seluruh tanaman tersebut dan membatasi pertumbuhan terhadap serangan patogen selama berada di dalam tanah tersebut. Menurut Van Loos, tahun 1998, mekanisme tersebut gagal karena patogen mencegah atau adanya reaksi ketahanan dan menghindari pengaruh pengaktifan terhadap ketahanan suatu tanaman. Dan apabila mekanisme ketahanan dapat dipicu lebih sebelumnya adanya infeksi pada patogen, maka penyakit dapat dikurangi pada tanaman tersebut. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya berdasarkan yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, yaitu apa sih itu SAR, apa saja sih ciri-ciri SAR. Maka selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme dari SAR. Interaksi antara patogen dan tanaman pasti melakukan yaitu SAR. SAR itu membutuhkan patogen dalam melakukan mekanismenya. Maka untuk mekanisme dari SAR tersebut, yaitu pertama-tama pengenalan molekul yang berasosiasi dan mengidentifikasi keberadaan patogen pada tanaman melalui PRRS atau kepanjangannya yaitu Plant Pattern Recognition Receptor. Indikasi keberadaan patogen menyebabkan aktifnya MAMP dan MTI. Ketahanan tingkat lanjut disebut dengan ET atau effector triggered immunity yang dipicu oleh serangan patogen selanjutnya. Serangan ini dikenali oleh protein nucleotide binding site rich repeat atau NBLRR. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa SIR distimulasi oleh peningkatan konsentrasi asam salisilat atau AS atau analognya di dalam tanaman. Mekanisme ketahanan lain apabila tanaman diserang oleh patogen, maka respon ketahanan yang dapat dilakukan tanaman itu melalui mekanisme ketahanan secara hipersensitif atau HR. Mekanisme dari SAR dengan HR itu terjadi apabila adanya interaksi tanaman dengan patogen. Infeksi patogen mengakibatkan peningkatan akumulasi dari asam salisilat dan juga mengaktifkan ekspresi gen pathogenesis related atau PR. Akumulasi protein PR pada bagian infeksi akan menyebar ke bagian yang tidak terinfeksi. Dan selanjutnya, infeksi patogen pada tanaman juga memicu HR dengan reaksi sel tanaman yang mati di sekitar titik infeksi sehingga menghambat infeksi patogen menyebar. Selanjutnya, ada perbedaan antara mekanisme ketahanan ISR dengan mekanisme ketahanan SAR. Yang pertama itu ada mekanisme ketahanan ISR terinduksi oleh organisme non-patogenik,
sedangkan ketahanan SAR terinduksi oleh inokulasi patogen yang patogenik. Yang kedua, ketahanan ISR melibatkan asam jasmonat dan signal etilen, sementara untuk ketahanan SAR membutuhkan asam salisilat sebagai molekul signal dalam tubuh tumbuhan. Yang ketiga, mekanisme ketahanan ISR melibatkan ekspresi gen terpisah dari PR protein, sedangkan untuk mekanisme ketahanan SAR melibatkan induksi dari gen PR protein. Berikut adalah contoh dari SAR, sistemik aqua resistant, yaitu yang pertama, induksi ketahanan klon karet terhadap penyakit gugur daun Coledotychum gloeoporoides dengan pemberian asam salisilat. Yang kedua, eksplorasi jamur endofit pada tanaman jeruk Citrus sp, fusi protoplas dengan ketahanan berbeda terhadap Proteodiplopia theobromai.